Kabupaten Mamasa yang seperti ini sekarang. Tidak selayaknya untuk kemudian kita berpikir untuk hal-hal demikian dengan kondisi keuangan kita. Saya kira begitu pimpinan. Ya, saya kira sudah sejalan ya, sisa formulasi kalimatnya saja yang beda. Tapi semangat kita itu sama. Ya. Solusi tentang defisit, Pak. Ya. Saya punya usul pimpinan, semoga kita bisa sepakat, mulai dari pimpinan, eksekutif dan semua bangga. Saya punya usul, kalau boleh, Setiap kita membahas ya, menyangkut pembahasan 2023. Ini kan cara mengatasi defisit, Pak. Minta tolong pimpinan bersama bangga membahas anggaran ini harus bayar hutang dulu, Pak. Kita harus bayar hutang dulu baru kita belanja. Ini salah satu cara solusi untuk menyelesaikan defisit. Kemudian soal PAD, kita selalu membayangkan PAD kita, Pak, sampai 100 miliar. PAD ini, Pak, belum pasti. Jangan langsung diprogram, jangan langsung dibelanja. Jadi ini saran saya, Pak. Kedua, kalau boleh defisit ini kita bayar hutang dulu, baru membahas yang barang sisa. Itu saran saya, Pak. Itu terima kasih. Sarannya di kampung untuk pembahasan kita. Pasti solusi ya? Iya. Kalau sama ya, kalau tidak ditambahkan. Tapi kalau sama ya. Terima kasih pimpinan. Ini soal defisit. Saya kira masukan dari teman-teman PRMB, tinggal kita sekarang bagaimana membuat sebuah rekomendasi dan disepakati. Ini kan ada dua solusi tadi yang disepakati teman-teman dan kita semua. Berangkat kita memangkas anggaran belanja di perubahan ini. Iya. Contohnya begini, di DPR saja kita ini kan sebenarnya juga menderita, Pak. Dulunya kami perjalanan 4 kali, sekarang cuma 1. Alhamdulillah. Supaya masyarakat tahu bahwa kondisi DPR juga sebenarnya menjerit. Perjalanan kami keluar untuk ke kecamatan di dalam daerah ini Pak hanya 3 kali dalam setahun. Untuk tahun ini, dulu kan tidak terbatas, sekarang tinggal 3. Sehingga apa yang disampaikan Pak Reski dan teman-teman semua, apakah kita juga anggota DPR sepakat untuk memangkas anggaran belanja untuk di perubahan ini? Sepakat. Saya kira itu tinggal kita tawarkan ke teman-teman. Ini kan baru 10 orang DPR yang hadir saat ini. Saya kira itu pimpinan, ambil keputusan cepat pimpinan. Tidak menganggarkan belanja yang bukan menjadi kebutuhan. Itu sudah tercantum semua di dalam itu, Pak. Di mana kita mau melakukan itu pasti di dalam pembahasan anggaran. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan di situ bahwa dilakukan di dalam perubahan anggaran tanggal sekian. Seperti itu ya. Yang penting kita punya komitmen bahwa terhadap belanja-belanja yang tidak penting itu kita sepakat untuk tidak menganggarkan. Ya, saya bilang ini kan defisit, bukan barang baru. Jadi pada kemarin tahun kepemimpinan Pak Obed itu kita pernah buatkan pansus. Pada saat itu kita defisit sekitar 67 miliar. Lalu kemudian kita bisa keluar dari situ. Lalu timbul pertanyaan teman-teman mengatakan bahwa kita pangkas belanja. Dalam sistem penganggaran, pendapatan harus dibelanjakan, Pak. Kenapa tidak? Harus dibelanjakan. Kalau Bapak kita punya pendapatan 1 miliar, ini harus dibelanjakan. Nah, adapun kalau kita mau keluar dari defisit itu, ada program-program yang tidak dicairkan, tidak dilaksanakan. Akhirnya dia akan menjadi simpan. Tapi dalam sistem penganggaran tidak bisa kita katakan bahwa 1 miliar pendapatan yang dibelanjakan di Indonesia.
500 tak boleh. Kalau mau pendapat estimasi pendapatan 1 miliar, harus dibelanjakan 1 miliar. Tidak bisa kita katakan bahwa 1 miliar pendapatan lalu estimasinya 500 juta. Tak boleh. Teknik daripada keluar dari defisit ini adalah sama sekali kalau kita bahas sama-sama. Artinya di apa yang kita sudah sahkan dalam APBD, kita tidak lagi yang mana yang mendesak untuk Kalimantan tidak. Yang tidak mendesak jangan mencapai pasca defisit dan bisa dipakai baik untuk ke depan. Tapi untuk mengatakan bahwa jangan dibelanjakan harus dibelanjakan, tapi jangan dijalankan sehingga defisit untuk tahun depan. Kalau kita mau objektif dalam mencari kemarin dan 2011 kita lakukan bersama dengan Tawil. Akhirnya kita keluar dari situ. Ya, seperti itu masalah teknis. Lalu sebelum saya akhiri pimpinan, yang kedua bahwa tadi dikatakan bahwa kita dipertontonkan bahwa dia tidak kompak dalam menerima audit pada hari ini. Saya mengatakan bahwa di sini bukan kantor, di sini lembaga. Kami tidak punya atasan di sini. Yang kami punya pimpinan. Tidak sama dengan eksekutif bahwa ada atasannya Pak Bupati. Kalau saya sih tidak memahami pada Pak itu bukan atasan saya. Tapi pimpinan setiap rapat, setiap pimpin sidang. Yang kami punya harus satu bahasa di sini adalah praksi kami. Karena praksi yang mengambil keputusan. Tapi kalau kami mau kompak bahwa ada yang tidak boleh, tidak bisa. Makanya diatur dalam tadi bahwa kalau tidak bisa dengan musyawarah, voting. Tapi kalau eksekutif tidak ada sudah begitu, asal musyawarah dengan eksekutif. Jadi artinya bukan karena kami, bukan karena, tapi seperti itu lah namanya lembaga politik Pak. Tidak saya tanya bahwa kami harus selalu menyanyi Indonesia Raya, enggak. Selalu ada dinamika demokrasi, selalu ada dinamika pendapat masing-masing seperti itu. Karena tentu praksi PDIP tidak mungkin punya atasan praksi Nasdem. Sama seperti itu. Jadi kami punya masalah sampai tadi Pak Rizky punya masing-masing analisa terhadap setiap permasalahan lalu dibawa ke praksi yang memutuskan seperti itu. Nasdem tidak. Saya terakhir ya, tolong disimak ini formulasi Kalimantan. Tolong disimak dulu Pak. Salah satu cara kita keluar dari defisit, mengatasi defisit, satu, tidak menganggarkan belanja selain yang menjadi kebutuhan dan ketentuan yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi ada juga yang memang diwajibkan untuk dimasukkan, tidak bisa. Jadi kita akan memilah nanti yang mana yang betul-betul menjadi kebutuhan yang tidak bisa tidak. Nah saya kira kan sama ya komitmen kita. Yang kedua, kita akan meningkatkan penerimaan dari potensi-potensi PAD yang sudah ada, bahkan potensi PAD yang akan kita gali selanjutnya. Kan ini formulasi kalimat saja, ya. Solusi Pak untuk ini defisit. Masih ada solusi lain? Ya banyak terima kasih. Ini akan hari ini kita membahas tentang salah satu poin tujuan kami yaitu mengatasi defisit. Tentunya kita sepakat bahwa postur APBD kan pada posisinya berada pada PAD dan berdasarkan hasil diskusi kami pada pihak eksekutif pada tanggal 13 yang lalu bahwa terkait dengan sumber daya air, sumber daya alam yang berasal dari Mamasa, yaitu Sungai Mamasa yang oleh PLN Bakar itu sudah ini berdasarkan penyampaian dari pihak eksekutif bahwa itu sudah tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba retribusi dari Bakal itu sudah tidak lagi ke pihak Pemda Mamasa dari informasi. Dan sekiranya pihak eksekutif pihak legislatif sekarang ini boleh menyebabkan tentang salah satu solusi untuk meningkatkan dari emas kalau kita bicara penyelesaian defisit. Ya, coba dipahami ini deh, coba dipahami nih kawan. Meningkatkan penerimaan dari potensi-potensi PAD yang ada dan mencari potensi PAD yang baru. Yang tadi kita kan dibatasi dengan undang-undang perundangan, sehingga ribut terhadap pembangkit listrik yang dihasilkan oleh Pindrang itu bukan masuknya lagi ke Mamasa tetapi ke Pindrang. Tetapi kalau kita mau runut kembali ini, kita
deskripsikan kembali ini poin yang kedua akan sampai ke situ. Iya. Jadi saya hanya untuk mempertegas tentang defisit. Artinya Solusi ya? Solusi. Ya, Apa? Begini Pak, modern Mas mempertegas ini masalah pengawasan PAD. Karena saya dapatkan kondisi seperti ini. Ada macam kemarin itu rata-rata yang RPA itu desa ditarget hanya 1 juta satu desa. Jadi itu artinya apa? Peningkatan pengawasan. Usaha perketat. Tambahan pimpinan polisi. Pagi ini kami dengarkan dari fraksi Partai PDIP tadi ya, bahwa salah satu yang akan kemudian berpotensi untuk mengeluarkan kita dari defisit adalah soal misalnya pembayaran yang berasal dari silpa APBD tahun berjalan. Nah, kami sepakat itu Pak, itu bisa dilakukan. Tetapi kenapa tadi tetap kami pertegas selain soal itu tadi, rekomendasi itu tadi, bahwa pemotongan belanja juga itu harus dilakukan. Kenapa Pak? Karena kalau kita lihat trennya, per tahun itu defisit kita selalu bertambah Pak. Dari tahun kemarin 2021 107 miliar, tahun ini Pak, kalau berdasarkan APBD yang kami peroleh, itu sekitar 211 miliar. Berarti ada penambahan. Jadi kalau trennya bertambah setiap tahun, berarti memang belanjanya pemerintah daerah ini dari tahun ke tahun itu tidak pernah dikurangi Pak. Jadi sepakatlah, silpa itu untuk membayar defisit kita tahun yang lalu. Utang-utang itu tadi. Tetapi untuk ke depan, Dewan ini atau bapak-bapak yang terhormat ini harus juga sepakat untuk kemudian memotong belanja-belanja itu. Satu. Kemudian yang kedua, soal masalah PAD tadi Pak. Bapak ini hari ini bisa bersepakat bahwa kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. Tetapi caranya bagaimana? Nah, kami ingin dengarkan. Karena kalau kita mau bicara itu kan normatif itu Pak. Kita bisa bicara di mana-mana bahwa DPRD bersepakat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi tupoksi daripada DPRD dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu apa yang mau dilakukan? Begitu. Nah itu yang kami ingin dengarkan hari ini. Pimpinan. Saya pikir Pak. Pimpinan saya sambung sedikit. Ini kan kita teruskan Pak ya. Iya. Artinya kan kita hanya fokus pada belanja. Kalau kita mau fokus pada pengurangan belanja, kita harus juga fokus pada betul-betul menghitung estimasi pendapatan daerah. Iya. Karena kunci di situ Pak. Kalau kita betul-betul real menghitung pendapatan daerah berapa, maka berimbang dengan belanja. Tapi kalau kita hanya menikah di belanja, tapi kita tidak fokus pada betul-betul berapa realnya pendapatan daerah, kita akan bincang. Jadi memang harus berpadu antara kita menghitung real pendapatan daerah berapa, lalu kita belanjanya berapa, seperti itu. Jadi kita tidak bisa fokus pada hanya belanja, tapi betul-betul kita semuanya selama ini kan kita selalu estimasi pendapatan daerah itu PAD sekitar 30 miliar, tapi kan ternyata kan selalu masuk paling atas. Nah itu kita harus fokusin dulu. Iya, terima kasih. Sedikit pimpinan, sedikit. Saya pikir ini kawan-kawan, saya pikir ini sudah ketemu kan. Kalau kita bicara PAD, kita dituntut apa yang kami mau lakukan. Yang pertama tadi terkait dengan potensi PAD kita yang sebenarnya ada tetapi tidak maksimal. Contoh misalnya terminal. Ini kan akan kita kaji. Di mana persoalannya dan tidak bisa serta-merta kita mengatakan maka langkah-langkah ini harus kita ambil tanpa turun langsung ke lapangan. Tentang kita pening pinus, itu kan kita harus komunikasi dulu dengan siapa yang pemilik lisensi data pinus Kabupaten Mamasa ini. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa langkah-langkah ini akan kita lakukan tanpa ada data dari penyadap pinus tersebut. Bagaimana hubungan penyadap dengan petani? Sedikit pimpinan. Jadi maksudnya begini, mohon izin pimpinan. Maksud kami sepakat tadi itu yang disampaikan. Justru itulah yang kita ingin dengarkan hari ini. Kira-kira kalau bapak-bapak ingin meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan, yang mau dilakukan itu memanggil misalnya tadi yang punya lisensi yang disebutkan, kapan itu misalnya dipanggil? Apakah bapak-bapak bersedia dalam waktu dekat ini akan memanggil? Kemudian untuk perda-perda retribusi lainnya, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa sudah ada lembaga atau badan yang dibentuk dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah kita. Nah, bagaimana dengan itu? Bolehkah seperti ini, teman-teman? Bolehkah seperti ini? Usul konkret. Bolehkah seperti ini? Tadi saya minta pimpinan. Konkret sedikit. Usulan konkret. Yang mana? Bolehkah seperti ini? Bolehkah seperti ini?
ini apa yang kita sepakati ini kan harus ditindaklanjuti. Oh, pas sekali ya. Ya, Siapa yang akan menindaklanjuti ini adalah alat kelengkapan DPRD. Ya, Nah, komisi yang terkait dengan itu. Jadi ini akan ditindaklanjuti. konkret pimpinan. Jadi begini, kenapa mohon maaf ke teman-teman koalisi nomor 11, makanya dari awal saya minta bahwa segera masuk pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, sebab di sana akan dievaluasi kenapa sampai PAD kita anjlok sampai 16 miliar, kalau di PPK 17 miliar. Dan sekaligus kita akan mengevaluasi sejauh mana realisasi target PAD tahun 2022. Dan kalau memang di sana bisa kita pressure supaya mereka bisa tingkatkan PAD untuk beberapa bulan sisa ini, di situ waktunya. Ya. Ini konkret sekali ini pimpinan. Ya. Soal PAD, tetapi soal defisit ini kan besar sekali. Ya. Sehingga saya katakan bahwa satu-satunya cara adalah memangkas belanja yang tidak efektif. Dan ini bisa dilakukan oleh satu eksekutif, dua kita yang ada di DPRD. Begitu. Ya, saya kira kita berputar-putar di persoalan itu